Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Rasulullah, apakah yang akan engkau ceritakan tentang keluarga beliau yang kini terkepung di Karbala? Apakah engkau akan menceritakan cucunya yang dikepung puluhan ribu pedang? Apakah engkau akan menceritakan anak-anak yang menangis kehausan di bawah langit yang sama yang dahulu menaungi Muhammad? Ataukah engkau akan menceritakan bagaimana umat yang dahulu mengaku mencintai Nabi kini berdiri berbaris untuk membunuh darah dagingnya sendiri? Hari pertama di Karbala, ketika Al-Husain memerintahkan rombongannya berhenti dan mendirikan kemah, hati beliau telah dipenuhi firasat yang berat. Ketika nama tempat itu disebut, beliau mengenalinya sebagai tanah yang pernah diberitakan oleh Rasulullah dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Di atas tanah inilah perjalanan mereka akan berakhir. Di atas tanah inilah darah akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Hari kedua, pasukan-pasukan Kufah mulai berdatangan. Debu yang tampak di kejauhan tidak lagi membawa harapan. Setiap kelompok yang datang mempersempit ruang di sekitar kemah-kemah kecil keluarga Nabi. Namun Al-Husain tetap berdiri dengan penuh kemuliaan. Beliau berbicara kepada mereka dengan kelembutan seorang cucu Rasulullah. Beliau mengingatkan mereka tentang dirinya, tentang ibunya Fatimah Az-Zahra, tentang ayahnya Ali bin Abi Thalib, dan tentang kedudukannya di sisi Nabi. Akan tetapi dunia telah menutup banyak hati sehingga kebenaran tidak lagi mampu menembusnya. Hari ketiga, luka baru mulai dirasakan oleh seluruh penghuni kemah. Perintah turun agar akses menuju sungai Efrat ditutup. Sejak hari itu, kehausan menjadi teman yang tidak pernah meninggalkan keluarga Rasulullah. Tangis anak-anak mulai terdengar semakin sering. Para ibu memeluk putra-putri mereka sambil menyembunyikan air mata. Di dalam pelukan Sayyidah Rubab, Ali Al-Asghar mulai merintih kehausan. Sementara sungai mengalir tidak jauh dari mereka. Hari keempat, berbagai upaya dilakukan untuk menghindari pertumpahan darah. Al-Husain tidak datang ke Karbala untuk berperang. Beliau menginginkan agar umat kembali kepada kebenaran. Namun setiap jalan damai ditutup satu demi satu. Setiap harapan untuk menghindari tragedi perlahan memudar. Di saat itulah para sahabat mulai memahami bahwa mereka sedang berjalan menuju sebuah janji yang lebih besar daripada kehidupan dunia. Hari kelima, suara Ali Akbar menggema di Karbala. Setiap kali pemuda itu berbicara atau mengumandangkan azan, orang-orang teringat kepada Rasulullah, wajahnya, suaranya, dan akhlaknya begitu menyerupai Nabi, sehingga Al-Husain sering memandangnya ketika kerinduan kepada kakeknya memuncak. Namun justru karena itu, setiap kali Ali Akbar berdiri di hadapan ayahnya, hati para wanita semakin diliputi kesedihan. Hari ke-6, kehausan semakin berat. Bibir anak-anak mulai pecah-pecah. Wajah mereka semakin pucat. Mereka tidak lagi menangis sekeras sebelumnya, karena tubuh mereka telah terlalu lemah. Mereka hanya memandang para orang tua mereka dengan tatapan yang menghancurkan hati. Di tengah penderitaan itu, Al-Abbas tetap menjadi harapan. Setiap kali namanya disebut, anak-anak merasa masih ada perlindungan yang tersisa bagi mereka. Hari ketujuh, Al-Husain mulai mempersiapkan keluarga dan para sahabatnya menghadapi ketentuan Allah.
Beliau berbicara tentang kesabaran, tentang perjumpaan dengan Rasulullah, tentang surga yang menanti orang-orang yang setia. Tidak ada ketakutan yang tampak pada wajah para sahabat. Yang ada hanyalah kerinduan untuk tetap bersama Al-Husain hingga akhir. Hari ke-8, kelelahan dan kehausan mencapai puncaknya. Pada malam hari, Al-Husain berjalan dari satu tenda ke tenda lainnya. Beliau memandangi wajah anak-anak yang tertidur di atas pasir. Sebagian masih memeluk kendi kosong, sebagian tertidur dengan air mata yang belum kering di pipinya. Beliau mencium kening mereka satu demi satu, seolah sedang menyimpan kenangan terakhir sebelum badai besar datang menyapu semuanya. Kemarin hari ke-9 Muharram adalah hari ujian terakhir bagi kesetiaan. Shimir bin Zi al-Jawshan datang membawa jaminan keamanan untuk Al-Abbas dan saudara-saudaranya. Namun Al-Abbas menolak kehormatan palsu itu dengan kemuliaan yang akan dikenang sepanjang zaman. Pada malam harinya, Al-Husain mengumpulkan seluruh sahabatnya. Beliau memadamkan lampu dan membebaskan mereka dari baiat. Beliau tidak ingin seorang pun terbunuh karena merasa terikat kepadanya. Akan tetapi tidak seorang pun meninggalkan kemah itu. Habib bin Mazahir tetap tinggal, Muslim bin Ausajah tetap tinggal, Zuhair bin Kain tetap tinggal, Urair bin Khudair tetap tinggal, Nafi bin Hilal tetap tinggal, Abis bin Abi Syahib tetap tinggal. Mereka semua memilih kematian bersama Al-Husain daripada kehidupan tanpa Al-Husain. Ini malam itu telah berakhir. Fajar 10 Muharram mulai menyingsing di atas Karbala. Anak-anak yang semalam menangis kehausan masih berada di dalam kemah. Para wanita yang sepanjang malam berdoa dan menangis masih memandangi wajah orang-orang yang mereka cintai. Para sahabat yang menghidupkan malam dengan salat dan tilawah Al-Quran kini sedang mempersiapkan diri menyambut syahadat. Al-Abbas masih berdiri sebagai benteng keluarga Rasulullah. Ali Al-Akbar masih berada di sisi ayahnya. Qasim bin Al-Hasan masih menunggu izin untuk mengorbankan masa mudanya. Sukainah masih berlindung di dekat ayahnya. Ruqayyah masih berharap dapat terus menggenggam tangan yang selama ini menenangkannya. Namun mereka semua mengetahui sesuatu yang tidak sanggup mereka ucapkan. Matahari yang sebentar lagi terbit tidak akan tenggelam di atas keluarga yang sama. Inilah Fajar Asyura, Fajar hari ke-9 keberadaan Al-Husain di Karbala. Fajar yang akan membuka lembaran paling agung tentang kesetiaan, pengorbanan dan cinta kepada Allah. Demikianlah Fajar Asyura menyingsing di atas Karbala. Matahari perlahan naik dari ufuk timur, menyinari hamparan pasir yang beberapa jam lagi akan menjadi saksi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah manusia. Cahaya pagi itu menyentuh kemah-kemah kecil keluarga Rasulullah, menyentuh wajah anak-anak telah berhari-hari kehausan, menyentuh para sahabat yang sepanjang malam menghidupkan waktu dengan salat dan tilawah Al-Quran, serta menyentuh wajah Al-Husain bin Ali alaihissalam, manusia yang pada hari itu akan memikul seluruh beban kebenaran seorang diri. Tidak ada seorang pun di Karbala yang tertipu oleh harapan palsu. Tidak ada seorang pun yang membayangkan pasukan bantuan akan datang dari Kufah. Tidak ada seorang pun yang mengira ribuan pedang itu akan berbalik menjadi pelindung. Semua mengetahui bahwa hari yang telah lama dijanjikan akhirnya tiba. Namun anehnya, semakin dekat kepada musibah, semakin tampak ketenangan pada wajah-wajah penghuni kemah Husain. Sebab mereka tidak lagi melihat hari itu dengan mata dunia. Mereka melihatnya dengan mata iman.
Mereka mengetahui bahwa apa yang akan terjadi sebelum matahari tenggelam bukan sekadar peperangan antara dua kelompok manusia. Ini adalah hari ketika kebenaran dan kebatilan akan berdiri berhadapan tanpa tabir. Pagi itu Imam Hussein mengatur barisan kecil para sahabatnya. Jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan lautan pasukan yang mengepung dari segala arah. Sebagian riwayat menyebutkan sekitar 32 penunggang kuda dan 40 orang pejalan kaki. Jumlah yang bahkan tidak cukup untuk disebut sebagai pasukan jika dibandingkan dengan puluhan ribu prajurit yang memenuhi padang Karbala. Akan tetapi Hussein tidak pernah mengukur kekuatan dengan angka, karena sejak awal beliau tidak datang untuk memenangkan peperangan dengan jumlah. Beliau datang untuk memenangkan sejarah dengan kebenaran. Setelah mengatur barisan, beliau menaiki untanya lalu bergerak mendekati pasukan Kufah. Untuk terakhir kalinya beliau berusaha menyelamatkan mereka dari dosa yang akan mereka tanggung sepanjang zaman. Beliau tidak berbicara sebagai seorang panglima perang. Beliau tidak berbicara sebagai seorang pemimpin yang sedang mempertahankan kekuasaan. Beliau berbicara sebagai cucu Rasulullah yang masih berharap ada hati yang terbangun sebelum terlambat. Beliau memuji Allah dan mengingatkan mereka tentang nasabnya, tentang kedudukannya, dan tentang hakikat dirinya. Kemudian beliau berseru, "Ayuhan nas, isma'u qawli wa la ta'jalu hatta a'izakum bima yahiqqu lakum alayya." Hai manusia, dengarkanlah perkataanku dan jangan tergesa-gesa hingga aku menasihati kalian dengan sesuatu yang menjadi hak kalian atasku. Betapa agung seruan itu. Orang yang sedang dikepung ribuan musuh masih memikirkan hak musuhnya. Orang yang sebentar lagi akan dibunuh masih berusaha menasihati para pembunuhnya. Tidak ada kebencian dalam kata-katanya, tidak ada dendam dalam ucapannya. Yang ada hanyalah kasih sayang seorang imam yang tidak ingin seorang pun menemui Allah dengan membawa dosa yang tidak perlu. Beliau kemudian bertanya kepada mereka, "Fanzuru hal yahilu lakum qatli fantihaku hurmati." Maka renungkanlah, apakah halal bagi kalian membunuhku dan melanggar kehormatanku? Beliau mengingatkan mereka bahwa dirinya adalah putra putri Nabi mereka. Beliau mengingatkan mereka tentang Hasan dan Fatimah. Beliau mengingatkan mereka tentang sabda Rasulullah yang mereka dengar sendiri atau mereka warisi dari generasi sebelumnya. Beliau tidak sedang membela dirinya, beliau sedang membela nurani mereka yang hampir mati. Sebagian kepala tertunduk, sebagian hati mulai bergetar, sebagian orang menangis. Tetapi tangisan tidak selalu melahirkan keberanian. Seringkali manusia mampu menangisi kebenaran tapi tidak mampu membelanya. Dan itulah salah satu tragedi terbesar umat manusia. Ketika melihat sebagian mereka masih membeku dalam ketakutan dan kebimbangan, Imam Hussein mengucapkan kalimat yang menjadi salah satu slogan abadi perjuangan para pencari kemerdekaan. "Ala wa inna da'iyya bana da'iyya qad rakaza bainas natain bainas salati bainas silah wa dhillah wa hayhata minad dhillah." Ketahuilah, anak zina itu, putra anak zina itu telah menempatkanku di antara dua pilihan, pedang atau kehinaan. Dan jauh sekali bagi kami menerima kehinaan. Kalimat ini tidak hadir dari kesombongan. Kalimat ini lahir dari kemuliaan jiwa. Hussein memahami bahwa kehidupan tidak selalu menawarkan pilihan antara baik dan buruk,
Terkadang kehidupan menawarkan pilihan antara pengorbanan dan kehinaan. Dan pada saat seperti itulah manusia menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Beliau melanjutkan, Ya Allah lana zalik wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman menolak hal itu bagi kami. Seakan-akan beliau sedang mengajarkan kepada seluruh generasi bahwa kehormatan bukanlah sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Harta dapat hilang, kekuasaan dapat hilang, keselamatan dapat hilang. Tetapi ketika seorang kehilangan kehormatan moralnya, ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kehidupan itu sendiri. Wahai para pencinta Husain, disinilah rahasia mengapa Karbala tidak pernah mati. Sebab setiap zaman akan menghadirkan bentuk Yazidnya sendiri. Setiap zaman akan menghadirkan tekanan agar manusia menyerah kepada kebatilan dan kenyamanan. Setiap zaman akan menghadirkan tawaran dunia yang meminta kita mengorbankan prinsip-prinsip yang kita yakini. Dan setiap zaman membutuhkan manusia yang mampu berkata sebagaimana Husain berkata, wahai hata minazillah, jauh sekali dari kami kehinaan. Namun pasukan Kufah telah sampai pada titik ketika hati mereka tidak lagi mendengar apa yang didengar telinga mereka. Hujah telah sempurna, nasihat telah disampaikan, jalan keselamatan telah dibuka berkali-kali. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi yang sama, tidak ada lagi alasan. Pagi itu peperangan pun dimulai. Panah pertama dilepaskan dari pihak pasukan Kufah. Umar bin Sa'ad mengambil busurnya lalu memanah ke arah kemah Husain secara berkata kepada pasukannya, saksikanlah bahwa akulah orang pertama yang melepaskan panah. Maka hujan anak panah pun turun memenuhi langit Karbala. Debu berterbangan, kuda-kuda meringkik, suara takbir bercampur dengan denting senjata. Dan sejak saat itu sejarah tidak lagi ditulis dengan tinta, tapi dengan darah manusia-manusia terbaik yang pernah berjalan di atas tanah itu. Satu demi satu para sahabat maju ke medan pertempuran. Mereka yang semalam berdiri dalam salat kini berdiri membawa pedang. Mereka yang semalam membaca Al-Quran kini mempersembahkan ayat-ayat kehidupan mereka sendiri. Muslim bin Auf saja termasuk yang pertama memenuhi janjinya ketika tubuhnya roboh ke tanah. Husain segera mendatangi dengan tubuh yang telah dipenuhi luka. Muslim masih membuka matanya dan melihat imam yang dicintainya berada di sampingnya. Betapa agung kematian seorang pecinta ketika saat terakhir yang dilihatnya di dunia adalah wajah Husain. Setelah Muslim menyusul para syuhada, menyusul pula Habib bin Mujahid, sahabat tua yang rambut dan janggutnya telah memutih itu. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kecintaan kepada Ahlul Bait, kemudian Juhair bin Qa'im memenuhi janji yang pernah dia ucapkan pada malam Asyura. Orang yang dahulu menghindari pertemuan dengan Husain kini menyerahkan seluruh hidupnya demi Husain. Satu demi satu para sahabat gugur. Tetapi anehnya setiap syahid tidak membuat Husain semakin lemah. Setiap syahid justru menjadi saksi bahwa jalan yang beliau tempuh adalah jalan yang dipilih oleh manusia-manusia terbaik. Wahai para pecinta Husain, seringkali manusia mengukur keberhasilan dengan jumlah orang yang bertahan hidup. Namun Karbala mengajarkan ukuran yang berbeda. Yang membuat suatu perjuangan agung bukanlah banyaknya orang yang selamat, melainkan kemuliaan orang-orang yang bersedia berkorban demi perjuangan itu. Pada hari Asyura, dunia melihat para sahabat Husain satu demi satu gugur.
tetapi langit melihat satu demi satu bintang sedang dipetik untuk menghiasi surga. Maka ketika matahari semakin tinggi di langit Karbala, ketika angin mulai membawa debu dari kaki-kaki kuda yang berbaris di medan pertempuran, Imam Hussein kembali ke kemahnya. Beliau memandang wajah para sahabatnya, beliau memandang keluarga yang dicintainya, beliau memandang anak-anak yang kehausan, dan beliau mengetahui bahwa waktu yang tersisa kini bukan lagi hari atau jam. Ketika petang tiba nanti, masih adakah pelukan kerinduan, ataukah pelukan akan berubah menjadi perpisahan? Masih adakah nama yang masih dipanggil, ataukah hanya akan menjadi kenangan? Dan ketika matahari mulai turun ke ufuk barat, yang meredup seakan mengabarkan bahwa Karbala akan dipenuhi tubuh-tubuh suci yang berlumuran darah, sementara Zainab binti Ali akan berdiri menyaksikan dunia yang berubah dalam satu hari. Waktu yang tersisa hanyalah beberapa saat sebelum sejarah mulai ditulis dengan darah, beberapa saat sebelum para sahabat memenuhi janji mereka, beberapa saat sebelum Karbala berubah menjadi taman para syuhada, dan beberapa saat sebelum dunia menyaksikan bagaimana kebenaran dapat berdiri tegak meskipun dikelilingi oleh puluhan ribu pedang. Demikianlah waktu yang tersisa ketika Imam Hussein alaihissalam kembali dari medan tempat beliau menyampaikan khutbah terakhirnya. Seluruh hujah telah sempurna, tidak ada lagi kalimat yang belum diucapkan, tidak ada lagi alasan yang dapat diajukan, tidak ada lagi jalan damai yang belum ditawarkan. Kebenaran telah berdiri seterang matahari di langit Karbala. Namun sebagaimana sering terjadi dalam sejarah manusia, mengetahui kebenaran tidak selalu berarti bersedia mengikutinya. Ketika hati telah diperbudak oleh ketakutan, ambisi, dan dunia, cahaya yang paling terang pun dapat ditolak oleh mata yang enggan melihat. Dan saat kesadaran singgah di hatinya, yang tinggal hanya sekedar penyesalan dan ratapan.